Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi dari Pendidikan Teknik Otomotif kelas 02. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai PKN. Langsung saja, saya mulai pada pertemuan pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Nah, belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Nah, di sini ada 7 jati diri pendidikan kewarganegaraan. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan kita. Merangkum tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dan terakhir, untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang bab di atas, pada bagian akhir disediakan praktik kewarganegaraan. Selanjutnya kita masuk kepada pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa sih alasan kenapa pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting bagi kehidupan kita? Nah, sebagai warga negara Indonesia, pentingnya kewarganegaraan yaitu untuk pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan, bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air? Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKN di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi barat. Selanjutnya kita masuk kepada bab kedua, yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Lalu esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara bangsa Indonesia. Nah, mengapa diperlukan identitas nasional? Alasannya adalah hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin dan terbelakang dan tidak terpuji. Selanjutnya kita menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dan dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Tentu akan sangat tergantung kepada keinginan individu manusia masing-masing.
Mungkin antara individu yang satu dengan lain memiliki perbedaan keinginan atau tujuan, namun secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmania, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan psikis rohania, seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Nah, untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan dengan identitas tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Nah, dengan identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi orang asing tidak kenal Indonesia. Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang mempertanyakan berapa lama perjalanan menuju Indonesia dari Bali. Nah, ini artinya identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan sederajat atau sejajar. Nah, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat, tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal. Identitas nasional sangat penting bagi Indonesia karena satu, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Dua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena mempersatukan negara bangsa. Dan yang terakhir, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selanjutnya kita masuk kepada urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Suatu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai suatu bangsa. Nah, suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan internasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara 54 bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sekarang kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, atau nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Kemudian kita masuk kepada dinamika dan tantangan integritas nasional. Banyak yang bertanya-tanya mengapa berintegrasi itu sangat perlu. Nah, menurut saya manfaat integrasi emosional integritas dapat membuat diri seseorang
penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dan interaksi. Integritas dalam bekerja sangat dibutuhkan karena menjadi pondasi untuk membangun kepercayaan antar karyawan. Pasalnya, seseorang yang berintegrasi adalah mereka yang sadar diri untuk bertanggung jawab dan selalu jujur dalam setiap tindakannya. Selanjutnya kita masuk kepada bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang RI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Nah, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Apa materi muatannya? Apa konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Daftar pertanyaan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat keingintahuan Anda ihwal konstitusi. Silahkan ungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dari kegiatan menanya, kita mempunyai sejumlah pertanyaan sangat penting, yakni mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika iya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai 1879. Dari pandangan ini kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalitas bagaikan serigala hingga timbul dalam bukunya berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.